langsung. Dan Hamdan. Dia tampil ini juga. Ayo langsung. Ngapain aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama istirahat dulu. Ini anaknya. Anak paling bontot. Tengah kain sih. Alhamdulillah si Mabdi mal ceramah tapi si Mabdi badan nepangkeun nami si Mabdi panginten ismun yu'ain musana mutlaqo alamau kaca parin wahir niko margi mama eta ngantos dongkap. Alhamdulillah si Mabdi nepangkeun asma karim si Mabdi Muhammad Hamdan Sobadri asli ti Sukabumi anu cek batur mah mirip serebitin waida tipi mirip Afgan jeung cek bodak ngan aya nu nyebutkeun mirip ucap babah hungkul sakit. Amin. Mudah-mudahan ieu tasakur binikmat kersana Bapak Dadan sareng Ibu Sri. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala syukuran masih ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama urang sadayana nu nampak hadina ihaplah nu barokah anu mulia. Mudah-mudahan pengorbanan urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunia kenging kaberkahan jaga di poe kiamat menang surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal ya robbal. Mari kita sono abdi ge ka mamah mangenten abdi mah perkenalannya unggul mah. Ngan sarina mah sok disawer heula lamun teh beres sok disawer ku panitia. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tolong kunci putar buat panitia yang kecil satu lagi. Udah langsung. Baik, terima kasih kepada Alhamdulillahi bihi tatma'innal qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabil karim. Ini audien maaf Anda HP ngerekam boleh tolong jangan pakai beat. Saya sudah tua, sudah 70 tahun kena lampu beri mata gue gitu loh. Matiin, tolong saya tidak bercanda serius. HP Anda beatnya matiin. Budak detik tah. Baik hadirin. Puntennya kan 70 tahun ini. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat, di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini. Yang terhormat keluarga Bapak Dadan Kusnadi ST, Ibu Sri Rismayanti AMD Kebidanan, yang saya hormati keluarga besar Haji Didi, ayah Bapak Dadan Kusnadi ST sama Ibu Is Robiah, ibunda Bapak Dadan. Yang saya hormati keluarga besar almarhum Bapak Maman Abdurrahman. Yang saya hormati almarhumah Ibu Inggit Mariah, keluarga besarnya.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa tema. Ada kembang doang, ada temanya. Baik hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Kalau Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini, pulang ngaji dari sini, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan. Itulah kebaikan yang akan Anda peroleh pada kesempatan siang hari ini. Bahkan dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Bapak Ibu Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Sabaraha tahajud? 2. Dan nama gara raya alis geus lalempeng, bibir geus beureum. Tahajud sabaraha? Cek saya mah asa gayaan keneh dandanya jeung tahajudnya. Ni lampu kaluhurkeun dong nongakeun perih gitu mata gue gitu loh, ni lempeng ni. Kaluhurkeun ngadepnya kaluhur meusang, silo men. Bu, dipikir deui, kaluhurkeun ngareupna, silo aing mah euy. Merdeka. Meni capek panon abi itu dah. Baik hadirin, tapi saya pikir masih mending tahajudnya 2 rakaat daripada tengah malam bangun pipis doang tidur lagi. Aya nu kitu. Punten ngacung mana jalmana. Bu, ibu pernah sholat duha sabaraha rakaat? Juluh aing geus ya. Tahajud 2, duha 2 iritnya. Ibu pernah berdoa apa sering berdoa? Pernah apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah berikan kepada kami sekeluarga umur yang panjang apa yang pendek? Ya Allah berikan kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit? Malu nggak sama Allah? Iya kampung naon namina? Cijeruk. Ada kakak saya paling gede. Wih, kita udah keluarga 6 bersaudara, kakak saya paling gede dia tuh cowok satu-satunya. Itu terus bangkolotna eta. Dia rumahnya di Ciganitri. Hadirin, lamun Allahnya orang Cijeruk cek Gusti Allah teh enak di lu enak di gua. Giliran menta panglobana ibadah pangsaeutikna, saya yakin Kang Maman, Ibu Sri, urang sararea hayang habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi, siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi, siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Ulah teuing ngaliekan batur, lihat saya sre. Apakah Anda saat ini untung apa rugi? Untung apa rugi? Cius nih, kagak nyesel. Contoh baheula ibu keur parawan keneh, bapak-bapak bareto keur perjaka keneh can bogana naon, hirup numpang sama orang tua. Baheula lamun salat nu dibaca surat naon? Kulhu kuliah innaa
dikawinin punya suami, dikawinin punya istri, titel nambah, jabatan naik, insentif lama di mana-mana loba. Imah kabeli, motor kabeli, baju hejo, baju berem kabeli, baju emping kabeli, baju biru kabeli, koneng kabeli, ungu warna janda kabeli. Unggal hayang beli baju siga kumaha duitna aya, unggal hayang jajan dahareun siga kumaha duitna aya. Pertanyaan saya, setelah semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, sekarang lamun salat nu dibaca surat naon? Ngerakeun Kang Maman buka tetangga tetah. Baik hadirin, saya yakin kita datang ke sini minta ridho Allah, betul? Kalau udah ridho Allah pengen masuk surga, iya apa iya? Siapa yang pengen masuk surga ngacung? Ngacung mah ngacung ari kalakuan. Surga tempat yang suci. Tidak semua orang bisa masuk surga walaupun Anda pengen masuk surga, betul? Masuk surga ada syaratnya. Bu, siapa yang bawa Quran ngacung? Aneh aing mah ngaji tuh bawa Quran. Ngaji mah Kang Maman kudu nama Mbak Sri. Ngaji teh mawa Quran terjemah, mawa buku, mawa pulpen dicatat. Ieu mah Gusti ngaji teh marolohok, mawa tas kalalede wadah berkat. Kalau Anda pengen masuk surga, syarat yang pertama kalau Anda pengen masuk surga, beriman dan beramal soleh. Naon ce? Tak jadi aya. Gimana ieu? Ah, ieu ngareunah tah. Nu beureum mah itu berat kabujur. Hese muterna. Hadirin, ece pindah halangan jelema maneh tah, mentang-mentang bawa acara di dinya dieu. Ngisi pindahkeun kursi. Pindahkeun kursi tong halangan batu. Anda lihat yang pertama, syarat masuk surga yaitu beriman dan beramal soleh. Anda silakan buka surat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surga ya Allah, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Semoga kita termasuk golongan ini. Akang, walaupun akang kameramen, kalau akang duduk na kursi ngahalangan mak-mak turun. Sorry ya Kang, bukannya nggak sopan, Anda harus sopan di belakang mak-mak. Kagak marah ya? Cius nih. Taus? Betul, dia na kursi mak-mak kecil gitu kan. Itu sopannya. Tenang Kang, sopan seketika ini. Anda lihat. Kenapa beriman dan beramal soleh? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia, tujuannya ada dua. Sabaraha ce? Satu, buat ibadah. Anda lihat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali buat nyembah kepada Allah. Artinya kalau ada manusia hidup di alam dunia tidak mau beribadah, belum sesuai rencana awal penciptaan manusia. Ya deui nangtung di dinya. Ngarti tapi dihareup halangan jelema. Lain kudu nama master teh tihangna anu bisa nangtung. Sorry, masalahna anu halangan jelema. Bu, nutukangan ieu pindah ka dieu ka hareup. Pindah ka hareup ieu kosong. Pindah ka dieu ka hareup. Yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia buat bermuamalah, beramal soleh. Anda silakan lihat Al-Baqarah 30. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Naon iman teh? Rasul bersabda tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Yang namanya iman diyakini dengan hati,
diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Artinya kalau kita mengaku kita orang beriman, lampu mana sia-sia mata uing eta paringan lampu. Anda lihat, tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Artinya kalau kita mengaku saya orang beriman, hati kita hati orang beriman, mulut ngomong harus sesuai dengan orang yang beriman, kelakuan harus sesuai dengan orang yang beriman. Mana tanda orang beriman? Anda silahkan lihat Al-Mu'minun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qad aflahal mu'minun walladzina hum lis-sholati khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Sungguh berbahagia orang beriman. Siapa orang beriman berbahagia? Tandanya yang pertama, kalau sholat khusyuk. Pertanyaan saya hari ini, apakah sholat Anda selama ini sudah khusyuk apa belum? Mikiran naon? Saha nu buka hutang acung? Rasul bersabda, hati-hati kalian dengan hutang. Yang namanya hutang membuat resah gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Rasul bersabda, orang yang punya hutang malam tak bisa sare guling gasahan mikirin hutang, siang ditagih dek kolektor tinggi gede ngajurung kunung gogorowokan tatangga nyahun kabeh ibu buka hutang isin apa era mana getong biasakeun ngahutang. Kita sebagai guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat harus ngebilangin ke jamaah, ke tetangga, bu, ulah sok ngaharar utang. Setuju Anda? Survei membuktikan tesaotik di urang guru ngaji nitah muridnya ngahutang seragam. Yeh apa heueuh? Aya nu kitu. Mana guru ngaji tukang ngahutangkeun seragam? Salah Anda. Mikir. Jadi guru ngaji jangan ngajarin ngahutang, justru ngajarin ulah sok ngaharar hutangnya gitu. Mana tukang seragam? Saya tidak melarang Anda jualan seragam. Cik teangan di Quran di hadis ayat ke perintah ngaji make seragam. Ayat ke saya teu ngalarang make seragam, sok teh teuing duit ibu ngantong remen teuing 2 tahun hiji 3 tahun hiji di urang maka cida pisan muludan lebaran Isra Miraj salah ngomong muludan seragam Isra Miraj seragam tahun baru seragam. Lu mah enak tiap ngaji dapat duit mikir tatangan miskin gara-gara seragam jadi bingung ngaji. Iya apa heueuh? Stop. Tong jualan we seragam ayeuna mah. Mending duit buat seragam, cicil buat buku pelajaran. Cicil beli tafsir, beli fikih, beli hadis, beli tauhid, tibatan beli seragam, tidak ada sedikit pun pahalanya. Mejeng doang digayain, pahalaan ieu. Ieu apa heueuh? Mana tukang seragam marah naik sini gua tatar biar ngerti. Bu, mau saya kasih resep biar sholat ibu husu? Ada 3 pendapat ulama. Sabar hace. 1. Ulama pertama mengatakan kalau Anda sholat pengen husu maka sajadah polos. Kalau make sajadah aya kembangan cek otak tekil. Kunaon anu kanan eta kembangnanya aya kelopakna gendep nu kenca kelopakna 3 tuh ngeres. Lamun sajadah aya gambar masjidan cek otak teh kunaon tiang masjid nu kanan 8 nu kenca gendep sok lamun maka sajadah polos aman. Setuju? Bungkus. 2. Salat lamun hayang husuk kudu kumaha? Resep yang kedua, ulama tadi mengatakan mulut membaca bacaan salat, hati menerjemahkan. Pertanyaan saya, sudah tahukah Anda semua arti bacaan salat apa belum? Mana guru ngaji? Mana DKM? Tolong
siapapun anda nih para kiai bikin bacaan sholat plus terjemahnya fotokopi bagikan jamaah ame palinter. Tiga, ulama ketiga mengatakan sholat namun hayang khusyuk resepnya aya opat. Sabaraha? Satu, sebelum usoli ucapkan ta'awudz dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Anda baru usoli akan lebih khusyuk daripada tidak tahu dengan basmalah. Titik. Dua, kalau anda sholat pengen khusyuk sholat yang dikerjakan karena kemauan sendiri bukan paksaan orang lain. Anda bertanya, emang ada orang yang dipaksa? Banyak. Misalnya Ece boga anak, Ece ge sholat lohor budak cicing deh sholat atau sholat asup ke kamar mandi apa wudhu? Belum tentu. Siapa tuh coba kecepek, yang penting muka gua basah. Masuk dia ke kamar apa sholat? Belum tentu. Siapa tahu gulang-guling di tempat tidur. Siapa tuh cengat-cengit harapan kaca. Boleh jadi baca koran, baca majalah. Boleh jadi zuhur yang 4 rakaat di korting cuma 2. Kenapa? Sholat yang dia kerjakan terpaksa. Resep yang ketiga, kalau anda sholat pengen khusyuk, sebelum anda sholat selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Punten, anda pulang ngaji dari Kang Maman lapar kacida, saya tanya, rek sholat heula, rek dahar heula? Sebelum anda menjawab dari tampangnya, saya tahu jawaban anda, tampang doyan makan. Tapi walaupun anda sangat lapar, kalau waktu sholat mepet tinggal sedikit, saran saya sholat heula. Titik. Kenapa sih? Setan menggoda manusia dalam sholat dari ujung pala sampai ujung kaki. So tadi pipi tegatel, begitu sholat gerayam gararatel osok gitu ulah digarok kieu cocok make kuku seret lila leungit. Saacan sholat geus hitut geus kencing dipiceun kabeh sok sholat setan belek-belek datang belek-belek pernah gitu? Yakinkan di hati eta godaan setan pasti leungit. So kita tadi Ece teh hayang makan pecel tudaikeun liwat, begitu sholat dar pecel aing teh tadi hayang pecel. Kita tadi telepon tadi sada, begitu Ece sholat kring terganggu nggak? Dari tadi nggak ada tamu, begitu anda sholat assalamualaikum, jika nama jelema mayar tiung hejo ya kita. Sesuatu yang hilang dicarinya ketemu, begitu sholat datang. Tadi Ece teh balanya inget tina dompet kembalian 125 dipika ayeuna can inget di mana ta dompet geuleuna da buru-buru ka dieu Akang Maman ka Teh Sri. Terus Ece teh sholat datang setan, "Euy Tuti, gua dirak piring." Mana Tuti? Kata Tuti, pan ari sholat mah Gusti Allah ngasih tahu lain. Eta teh setan ngagoda Tuti ami sholatnya buru-buru teu husuk. So Ece teh ngagoreng lauk turun na meja sholat lohor. Ngeo, aduh aing mah euy. Lamun sholat diteruskeun lauk leungit, mun lauk disalametkeun sholat batal. Bari sholat bari mikiran kumaha carana ami sholat salamet, lauk salamet. Sholat nyangan ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Salat jalan kucing digusah. Makanya besok lauk asupkeun kana lemari. Resep yang keempat, kalau salat anda pengen khusyuk, salat yang kita kerjakan tujuannya satu, libtigo imardotillah, hanya mengharapkan ridho Allah. Titik. Dua, tanda orang yang beriman yang berbahagia, anil lagwi muridun, tidak pernah berkata dan berbuat yang tidak berguna. Contoh, ibu TK warung sayuran, tetangga beli sayur asem, lamun jelema anu otakna benerna tong tenggi omongkeun da beukieun sayur asem. Dasar setan, ih teteh pantesan manehna mah tareh beunghar unggal kue nyayur asem mulu.
lantaran saudara semua sapancing 5.000 isuk teh ka warung sayuran tetangga meuli tahu eta lain cicing ngedog ngomong we ih teteh pantesan salakina ompong kunaon kitu unggal poe dibayar riwayat tahu aya we omongan tetangga liwat dijebrehan kunaon tetangga liwat kucat kiceup kekereceman jiga nu cacingan orang ini kata Allah anil lagwi muridun orang yang berkata dan berbuat yang tidak berguna bukan orang beriman. Hindarkan ini kalau selama ini kita pernah melakukannya. Lizakati pailu orang yang selalu mengeluarkan zakat. Syarat zakat ada 5: Islam, merdeka, milik sempurna, haul, nisab. Kalau anda yang namanya nisab, ada ulama mengatakan 86 gram emas, ada ulama mengatakan 93,6 gram emas. Kalau saya ambil di tengah 90 gram emas misalnya saja, kalau harga emas 1 gram 500.000, kalau ada orang punya dalam setahun punya uang simpanan 45 juta, dia wajib zakat 2,5%. Anda silakan lihat At-Taubah 103. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Hadirin, di dalam ayat ini kegunaan zakat kata Allah ada 2. Yang pertama, membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Yang kedua, membersihkan harta mereka. Hadirin, siapa yang pengen jadi orang kaya ngacung? Amin. Siapa yang pengen kismin? Kalau anda ditakdirkan jadi orang kaya jangan sekaya-kayanya manusia pasti butuh orang miskin. Setuju anda? Ketika orang kaya membangun rumah mewah, jangan bangun rumah mewah orang miskin. Genteng orang kaya bocor, yang betulin orang. Got di depan rumahnya mangkat, yang betulin orang. WC-nya penuh, yang nyedot orang. Nyari pembokat orang. Ngapain belagu jadi orang kaya? Tanpa orang miskin kita nggak bakal kaya. Ieu mah karek beunghar meusan datang ka tablik akbar paneuri. Geus pinuh jelema tu keluar kieu hayang dieu. Cek datang teh, kadieu teteh, kadieu. Ditempuhan heula, moal kitu kunaon? Sageus rada beunghar eta mah miskin unggul gararateun. Aya nu kitu. Mun saya nampa jelema kitu dikepret ku aing. Lagu geuleuh kana sombong. Tong sombong. Tak boleh ya. Karena kekayaan milik Allah cuma dititipkan sama kita. 4. Tanda orang yang beriman, yang berbahagia, yang berhak masuk surganya Allah. Mana yang keempat? Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Tandanya yang keempat kata Allah, orang yang beriman, yang berbahagia, yang berhak masuk surganya Allah tidak pernah selingkuh. Hadirin, tahukah anda arti selingkuh? Selingan indah, keluarga tetap utuh. Kumaha rek utuh keluarga, pasangan bobogohan wae sakitnya di sini. Iye apa iye? Jawab dengan jujur pertanyaan saya. Hadirin, siapakah di antara anda yang pernah selingkuh? Ngacung. Siapa yang sekarang sedang selingkuh? Jika ayat tadi dia tanu nyengir ka eta nu kunistan. Hadirin, siapa di antara anda yang punya rencana pengen selingkuh? Siapapun anda, saudaraku, kalau anda pernah selingkuh, taubat, tahu. Kalau sekarang sedang selingkuh, stop. Karena selingkuh menyakiti pasangan anda, betul? Kalau anda punya rencana pengen selingkuh, buang rencana tadi. Syahrini bilang, hus sana. 2. Syarat masuk surga yang kedua yaitu takwa. Anda silakan lihat Ali Imran 133, 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segera kalian raih ampunan Allah, segera kalian raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang takwa. Pengen surga mah syaratnya takwa. Naon takwa teh?
Takwa menurut arti bahasa adalah berlindung. Orang yang bertakwa selalu melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Akhirnya para pakar membuat definisi takwa mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Ini arti takwa menurut syariat agama Islam. Mana ada orang takwa? Anda lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, tanda orang takwa yang berhak masuk surganya Allah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak sumbang masjid 100 juta, duit kurang sumbang 50 juta, sumbang 10 juta, sumbang 1 juta sesuai kemampuan. Tapi sayang 1000 sayang manusia kebanyakan kemasukan setan di pintu yang ke-8. PEPLIT. Korek kedekut merege hese butut kasiran pantat nakone. Anda lihat Al-Baqarah 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, mereka hese, buntut kasiran pantatnya kuning. Padahal Allah menjanjikan ampunan, Allah maha luas karunia-Nya. Jelas dalam ayat ini Allah berfirman, manusia yang pelit kemasukan setan dari pintu yang ke-8. Contoh, bapak, ibu di tas, di dompet, duit, peceng, goban, noban, ceban, goceng, ngeceng, ceceng, gope, cepek, gotun. Ngarti hente? Duit di tas ibu, di kantong baju bapak-bapak 100 ribuan ayah, 50 ribuan ayah, 20 ribuan ayah, 10 ribuan ayah, 2 ribuan, 5 ribuan ayah, 2 ribuan ayah, 1 ribuan ayah, 500-an ayah. Tromo lewat buat yatim, tromo lewat buat musola, tromo lewat buat fakir miskin. Ngubek tasnya lama, nu dikaluarkeun sabaraha, sabaraha. Setan kabeh. Bukan kata saya, kata Gusti Allah. Sok lawan ayat. Dan saya mah pakai Quran ngomong lagi. Nama dia nyinyir gue, sorry gue gak kenal lo, biasa aja kali. Jelas. So, hayang bukti. Contoh babari. Anak ibu teh kursus bahasa Inggris 100.000 jreng. Anak ibu kursus matematika 100.000 jreng. Anak ibu kursus kumon 100.000 jreng. Kursus dari 100.000 jreng. Anak ibu kenaikan kelas diajak piknik sama gurunya 300.000 dibayar jreng. Giliran anak anda masuk PAUD, masuk madrasah, bayar 20.000 setahun jadi bayar-bayar. Iya apa heueuh? Saya mah teu bohongan tuh, tanya kakak saya di Ciamis boga sekolahan. Aya PAUD, aya MI, Gusti karo eta kolotna. Saya di CCE itu di Parung boga tahfiz Quran. Banyak muridnya. 250 baru setahun saya buka. Saya bilang sama anak-anak PT Kida ini gratisin mama yang urus semua. Kata anak-anak jangan mah, biar mereka latih 20.000 sebulan. Gusti lebih ke ayeuna loba nu teu maya. Ari jang agama mah korek. Percaya tuh? Saya tanya, ya ibu punya TV di bumi? Sok ditonton tah? Ya malam tahun baru. Penyanyi negara kita yang terhebat, dia cerita sama saya. Nyanyi di Singapura 3 jam dibayar 5 miliar. Dibayar 2 miliar, 3 miliar, dibayar 1 miliar dan seterusnya. Sok guru ngaji. Mana guru ngaji? 2 jam, 3 jam dibayar sabaraha? Oh, mana megang guru ngaji. Ya, bisa dipercaya ya. Ya, ngomong Quran. Contoh. Anak-anak perpisahan dengan guru komputer, orang tua murid patungan beli gadget. Anak ada perpisahan dengan guru matematika, dibeliin jam tangan. Anak anda perpisahan dengan guru bahasa Inggris, dibeliin cincin mahal. Anak anda perpisahan dengan guru nari, dibeliin spray nu alus. Giliran anak anda perpisahan sama guru PAUD, guru madrasah, ngantang melikeun rangginang ngungkul. Saya mah tarang ngaran, lain saya tuh berkira nginang kang lain, maksud saya hargana gitu.
Iya apa heueuh? Saya ngomong bener apa salah? Saumur hirup saya teh ye sakeluarga besar saya ngajar ngaji. Da bapak saya ngajar ngaji, kabeh guru ngaji, datang dihargaan guru ngaji mah. Iya apa iya? 2. Tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak masuk surganya Allah. Mana yang kedua tandanya? Wal qalbi minal ghaib, mengendalikan hawa nafsu. Hadirin, Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Namun ternyata yang namanya nafsu manusia oleh Allah dibagi 2. Anda silahkan lihat surat Yusuf 53. Inna nafsala ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Tuh. Orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya. Orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kendalikan nafsu kita, Bu. Jangan dilepas, pakai otak, jangan pakai nafsu. Budak cerik, tong diciwit, beki leweh, jane. Nasehatan, dipangku, diusapa. Punten, jangan marah. Di urang mah kadang-kadang di pengajian ieu muridna ngaji kerwe lain ustazah di dieu ngambek. Padahal Rasul bersabda tolabul ilmi utlubul ilma walau bisin, cari ilmu sampai negeri Cina. Jangan marah, tapi selalu pakai otak, pakai akal sehat. Jelas, Bu? 3. Wal afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang. Kalau ada orang berbuat salah kepada kita, maafkan dia agar kalau saya berbuat salah kepada orang, orang lain memaafkan saya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tandanya yang keempat, Allah menyukai orang berbuat baik. Tadi salah, geus minta maaf, balik di Bandung, kasih tape gantung. Balik di Cirebon, mawa manggah, bagi manggah tata tangga nu pika sebeleun teh, geus minta maaf. Balik di Kuningan, bagi tah sirop campolai. Baik di Kang Maman, meureun dibere goreng tempe, bagi tata tangga goreng tempe gitu. Jadi naon nu aya bagi tata tangga teh. Ini tanda orang takwa yang berhak masuk surga. 3. Siapa yang berhak masuk surga? Anda lihat Al-Mutaffifin ayat 20. Innal abrara lafi na'im. Orang yang selalu berbuat baik dalam hidupnya, tempatnya surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin, ieu jalma di kampung beunghar pisan mah henteu sederhana. Tapi dermawan, tatangga dibagi, ramah ka tatangga, ditanya ku batur nemalan, mun teu ditanya manehna nu nyanya ti heula, tara marah jeung tatangga, akur jeung dulur. Bageur pisan. Dermawan, tara ngambek, tara manyun. Mun aya naon ngamaklum bae, mun boga naon teh bebagi jeung batur. Cing kira-kira tetanggana seneng apa seneng? Ini yang Allah katakan, innal abrara lafi na'im. Orang yang selalu berbuat baik tempatnya surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. 4. Siapa yang berhak masuk surganya Allah? Anda silakan lihat surat As-Saff 10, 11, 12, 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum dzalikum khairul bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, semoga tamunya Kang Mamang sama Teh Sri semuanya termasuk golongan orang beriman. Hadirin, hai orang yang beriman, kata Allah, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah yang maha pedih? Mau apa enggak, kata Allah. Kalau mau, syaratnya beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Ini yang terbaik buat kalian, harus kalian selalu ingat. Jadi kata Allah, orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya,
berjihad dengan harta dan jiwa. Mana yang Allah janjikan? Anda lihat As-Saff ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati dzalikal fawzul azim. Orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Amin atuh euy marolehok wae geuleuh ya. Jauh-jauh itu subuh abi mati mah oge mah itu amin. Saya ngomong kedengeran henteu. Ngarti henteu. Kunaon eueuh nu amin aing mending keneh balik ah. Aminnya balik deui mun teu amin rek baliknya. Orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Tah kakara aya jelema Kang Maman. Kang Dadang. Bu, Masya Allah. Orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka dimasukkan ke dalam surga Aden yang sangat indah. Mereka orang beruntung. Mau jadi orang beruntung? Amin wungkul apa kalakuan geus bener apa acan? Robah tahu jangan amin ari acan mah. Luar biasa ce, Masya Allah janji Allah mah iman sama Allah, iman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Dosa apapun dijamin oleh Allah diampuni. Tuh cicing deui maneh mah. Dosa naon segala dosa pasti oleh Allah diampuni. Mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka dimasukkan ke dalam surga Aden yang sangat indah. Mereka orang beruntung. Belum habis loh janji Allah. Anda silakan lihat di dalam surat As-Saff 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada lagi kabar gembira yang kalau saya katakan kepada kalian, kalian pasti suka. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Hadirin, siapakah di antara Anda yang pengen ditolong oleh Allah? Ngacung. Cius nih pengen ditolong. Kalau Anda pengen ditolong oleh Allah, intansurullah yansurkum. Tolong agama Allah, pasti Allah menolong kalian. Tuh. Jangan berkhianat. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Anfal 27. Hei orang yang beriman, jangan berkhianat kepada Allah, jangan berkhianat dengan Rasulnya, jangan berkhianat dengan orang yang beriman sementara kamu tahu kamu itu berkhianat. Naon maksudnya? Maksudnya begini, nikmat Allah diterima, syukur henteu. Nikmat Allah sangat banyak, ce. Duduk di lapangan 3 jam sabaraha. Enjoy apa enjoy? Si isuk diuk, ti isuk di dia daik mah. Nikmat tahu pertolongan dari Allah. Dunia, anak turunan, harta kekayaan, pangkat, jabatan masih bisa nolongin orang. Di akhirat nggak bisa. Anda silakan lihat surat Asy-Syu'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana harta kekayaan, anak cucu dan turunan layan pak tidak ada manfaatnya buat kalian kecuali orang yang datang mati menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Ce di dunia mah harta nolongan kene.
Kalau Anda punya duit banyak hayang meuli imah alus bisa teu? Celeg. Anda duit banyak hayang meuli mobil panganyarna bisa teu? Celeg. Anda boga duit hayang meuli baju alus bisa? Dunia meninggal mah nggak bisa. Mana genentong karoret boga harta teh lantaran anu ibu kumpul ke teh eta teh jang ahli waris. Yuma mani gembi hemat dahar unggal poe hayang meuli geulang. Kabeli gelang kana kelek ari ngaji teh gatel gagaro. Lamun ibu ngumpul wae gelang jeung cincin, lamun ibu meninggal dunia yang bahagia suami ibu. Alhamdulillah boga pamajikan teh hematnya rek kawin deui teu neangan modal geus aya. Betul tong seuri dengekeun ari kolot ngomong. Cek saya mati batam ibu kumpulkeun gelang jeung cincin mending sedekah masjid, sedekah musola, pasantren, madrasah, urus yatim, urus fakir miskin. Saya mah mendingan teu boga gelang dah. Jang naon gelang loba ari mau teu mawa pahala. Tokor tahu. Ece teh beunghar gelang nepi ka kerek. Perang vitamin tuh. Rasul bersabda, kalau ada orang kaya mengenakan perhiasan banyak bertemu dengan orang miskin itu menyakiti orang miskin. Balik deui. Hadisnya sahih tanya anak kiai. Kalau ada orang kaya mengenakan perhiasan banyak bertemu dengan orang miskin itu menyakiti hati orang miskin. Titik. Ini hadis. Sekarang yang ngomong Dedeh Rosidah. Kecuali begitu orang kaya ketemu orang miskin. Ibu hoyong gelang abi. Nu mana? Yeuh, angkat. Ibu hoyong cincin abi hoyong. Nu mana yeuh? Aya jelema beunghar kitu. Mana ge tong sok pamer loba benda loba sagala ai koret heueuh setan salah. Emang setan. Mending keneh tuh. Jadi biar pahalanya dapat walaupun kita mati. Make sekedarnya. Yang saya takut lamun ibu make gelang make cincin loba teuing dicirian ku garong. Oke? Bahaya gitu loh. Bu. Masya Allah. Nih pertolongan dari Allah. Anak turunan bisa nolongin di dunia. Ibu mau ngaji ke tempat Kang Dadan di dieu imah ibu teh jauh. Bisa minta antar ka minantu. Bisa minta antar ke anak. Bisa meninggal mah Allah nulungan. Harta kekayaan anak turunan kecuali anak soleh. Tuh. Masya Allah. Bu. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Belum habis, wafathun qarib, kebaikan yang sangat dekat dengan kalian. Orang yang selalu berbuat baik pasti semua orang suka, betul? Fabasyiril mu'minin, berikan kabar gembira sama orang yang beriman. Titik. Apalagi sih yang bisa menyebabkan seseorang masuk surganya Allah? Anda lihat At-Tahrim ayat 8, Taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum fayudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni semua dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam surganya Allah. Di bawahnya sungai-sungai. Taubatan nasuha. Naon taubat nasuha teh? Taubat dari hati yang paling dalam. Karena ada orang taubat cuma dari leher doang sampai mulut. Namanya tomat. Habis taubat langsung kumat. Taubat mah dari hati sampai mulut sampai kelakuan. Syaratnya ada 3. Sabar aja. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2. Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. 3. Janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosanya sama Allah. Berbeda kalau dosanya dengan sesama manusia. Syaratnya ditambah 2. Sabar aja. 1. Kembalikan hak orang. Kalau kita pernah ngambil hak orang. 2. Ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah kita omongin tentang dia. Jelas? Berat.
Makanya jangan sembarangan ngarumpi ngomongkeun batur. Di urang mah ngaji heueuh, yasin apal, tahlil apal, salawat apal, sirah make tiung sok ngarumpi keneh. Aya nu kitu. Keur ngaji aja teh di majlis taklim di masjid. Guru teh keur ngerangkeun, keceblek we guru mah ngomong, muridna mah kieu si anu kana kinya. Aya nu kitu. Nu seuri jiga da ngaku. Anda silakan lihat At-Tahrim ayat 11 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman faman lam yatub faulaika humudz zalimun. Hei orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek menghina kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek, yang dihina lebih baik daripada yang mengejek. Jangan perempuan mengejek perempuan lain, boleh jadi yang diejek lebih baik dari yang mengejek. Jangan menghina diri sendiri. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, dia orang zolim. Satu. Kalau kita mengaku orang yang beriman, kata Allah, jangan suka mengejek orang. Bentar, Anda punya anak, saya teh pacar mama, orang mana? Orang Padang. Ulah, kunaon? Mama nggak suka punya mantu orang Padang. Kunaon mama? Bengkok siaman. Buka anak, buka pacar orang Jawa. Ulah, yang orang Jawa. Kunaon mama? Orang Jawa teh kowek sia. Pacarna orang Sunda. Ulah, yang orang Sunda. Kunaon Sundel. Nu bener kabeh. Padahal dalam Islam yang paling mulia adalah orang takwa. Orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Betawi, orang Bandung, nu alus aya, nu buruk aya, betul? Yang mulia di mata Allah orang takwa. Jangan perempuan mengejek perempuan lain, boleh cari yang diejek lebih baik dari yang mengejek. Iya betul. Jangan fanatik suku. Nu ceramah di Kang Dadang saha, mamah dedeh aing teh hayang ka urang Ciamis. Siapa imam di masjid depan? Si Anu orang NU, saya kan orang Muhammadiyah. Siapa yang ceramah di sana? Orang Muhammadiyah. Sorry gua gak datang, gua orang NU. Salah. Eta teh kesetanan, pintu setan yang ke-9. Fanatik suku. Rek NU, rek Muhammadiyah, rek PSIS mati mah ditanya. Itu mah tempat kita orang nesik berkiprah. Jangan diributin. Yang penting jadi orang takwa kita. Aneh aing mah ngaji pakai Quran atuh euy. Pariuh wae gawe kasetanan eta teh. 3. Jangan menghina diri sendiri heueuh nyaho sage panggeutna di dieu teh. Tapi teu narima. Heueuh saya masa dulur batur magarulis dulur abinda abi mah pangpesekna. Tapi teu narima hate menghina diri sendiri artinya menghina Allah yang menciptakan kita. Anda lihat Ali Imran ayat 6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Diberikan oleh Allah lain pesanan orang. Jangan memanggil orang lain dengan panggilan buruk setelah beriman. Hei gedut, hei jenong, hei hidung, entong, lainkah yang mana? Jangan. Belum selesai yang dilarang oleh Allah buat kita. Anda lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Hai orang yang beriman, jangan suka berburuk sangka. Suudzon, buruk sangka adalah dosa. Di imah eueuh teh aya pengajian, tetangga sabelah tuh datang. Emang dia mah begitu. Unggal aya pengajian, tara datang. Dia mah sentimen, mah dibari ngajebleh. Suudzon maneh aya nu kitu aya. Sing cager atuh euy eta teh doraka. Kasetanan. Wala tajassasu, jangan tajasus. Kepo, sotoy, hayang nyaho wae urusan batur. Keur ngaji ibu teh keur ngaderes. Belah ibu aya nu ngobrol, api-api ngaderes padahal mah ceuli mah. Naon ngaranna eta? Aya nu kitu. Eta tali jelema beriman lain. Datang ka tetangga aya perlu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam nongol pembantuna. Maaf Bi, ibu ada? Gak ada, pergi. Pulangnya kapan? Gak tahu, dia baru jalan. Lamun jelema nu otakna bener balik nu dituju eueuh. Dasar kasetanan. Mbak Bibi udah lama kerja di sini. Bibi gajina sabaraha? Kamari ta basa lebaran gede bonusna sabaraha? Tang beurikeun baju tuh. Bibi sok pasiata di sarakina. Bibi kami tohana bagur tuh. Bibi eta ari ngagoreng hayam saminggu sabar kali. Hayam-hayam ditanya sotois ya. Aya nu kitu. Setan maneh tong nyengieun mikir euy. Tuh. Yang nomor 7, wala yatabbadukum ba'dun. Enggak usah menggujing satu dengan yang lain. Si alukan laki. Lu ngapain ngomongin laki orang? Laki lu udah pada benar belum? Lu ngapain ngomongin anak orang? Anak lu beres kagak? Lu ngapain ngurusin rumah tangga orang? Rumah tangga lu beresin. Rasul mengajarkan ibda binafsik, tong kudu urusan batur, urusan urang. Oke. Saking bencinya Allah dengan 7 macam tadi, apa kata Allah? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan fakaritum. Maukah kamu memakan daging bangkai sudah busuk? Pasti kamu jijik. Ibu punya saudara, ibu punya sahabat, ibu punya kerabat, dia mati, dagingnya busuk. Maukah Anda memakan daging bangkai yang sudah busuk? Artinya Anda temannya Sumanto, kalau perempuan Sumanti. Yuk, ulah teuing ngomongkeun batur. Orang yang ngomongkeun batur keasupan setan. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Bu, sebetulnya masih banyak. Udah mulai ada yang bangun. Saya tanya, ada yang bertanya apa tidak? Silahkan ngacu, pertanyaan bebas. Sok. Mangga, sok. Tak kolor hejo. Centil amat sih maneh. Coba nyanyi deui jika tadi. Geuleuh. Asebeleuh jelema kudu ditakol. Operator, mic 2 ngabunyi. Soka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama curhat dong. Ya dong. Kalau di Indosiar curhat setengah 4 subuh. Di TV One jam 8 pagi galau nih mah gitu balik lagi. Mama galau dong. Ada apa dong? Mama, Naon? selama ini saya kan selalu belajar dari Mama. Bagus. Selalu mendengar. Dan 2 hari yang lalu saya mendengar tausiah Mama tentang pernikahan. Ya, Anda udah nikah? Sudah nikah. Ya, dari tampangnya kelihatan. Ya. Saya selama ini sudah berusaha apa yang Mama sampaikan saya jalani kepada mantan istri saya sebelumnya. Selama ini saya sayang kepada dia. Saya pun mengerti dia sayang sama saya. Alhamdulillah. Selama ini yang saya upayakan, dia pun turuti tentang awalnya maaf ya. Dia belang dalam salat. Saya ingatkan dia, alhamdulillah dia menurut dan dia bisa inisiatif sendiri dengan menjalani sholat. Lalu dia pun tertib dalam kebersihan, alhamdulillah. Awalnya tidak seperti itu. Namun yang membuat saya kecewa itu ada pihak ketiga, yaitu ayahnya. Di mana saya ingatkan awalnya. Pertama dia baper Apa yang penyebab baper? Saya memberitahu agar gerangan, agar ke masjid rutin dan agar dia dapat banyak mendoakan istrinya yang baru wafat. Karena sebelumnya dia tidak. Saya tanya, akan sholat ke masjid gitu? Selalu Mas. Ya. Dan saya sempat sedih, dia sempat tidak mau menuruti akan suatu masukan saya. Karena awalnya sempat dia tidak menyolatkan istrinya. Pertanyaan Anda, lihat euy. Ya. Mama. Naon? Saya mengerti istri saya sayang pada saya. Namun apapun juga di mana ayahnya memberitahu, dia selalu menurut kepada ayahnya. Bahkan 10 hari dia tidak pulang ke rumah. Itu diumpatin sama ayahnya. Nah, saya sakit hati.
bagaimana mama solusinya? Sekarang dia meminta cerai sama saya. Anda punya anak nggak? Maaf. Sebetulnya kita yang namanya orang tua tidak boleh mempengaruhi anak mantu kita untuk bercerai. Sesuatu yang disatukan oleh Allah jangan dirusak oleh kita. Cuman kalau manusia ada kekurangan saya rasa wajar. Maaf, kita jadi orang tua tidak boleh menyuruh anak mantu kita untuk cerai dari mantu kita. Kalau mantu kita kurang baik, nasehatin dong sama kita, udah jadi mantu kita, betul? Kecuali berkali-kali dinasehatin nggak mempan, boleh minta cerai. Saran saya kalau begitu Anda samperin ke rumahnya, samperin istri Anda, punya HP nggak dia? Telepon. WA. Halo Yayang Bebe, udah belum? Saya Anda ulang. Saya yakin istri Anda kalau dia masih mencintai Anda pasti akan menjawabnya suatu ketika. Anda mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bukakan hati istri Anda. Mudah-mudahan kita semua mendoakannya ya Bu. Mudah-mudahan Anda bisa melanjutkan pernikahan. Ini ujian dari Allah. Anda harus lulus. Kalau Anda lulus dari ujian, harkat derajat Anda di hadapan Allah insya Allah akan naik. Amin. Nomor berikut silakan. Mangga, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Neneng mah. Ya. Punya masalah sedikit ya. Sok. Saya punya orang tua. Sebelah lagi ayah. Sebelah yang dong. Naon Neng? Jadi dia tuh orangnya rajin ibadah, tahajud, baca Quran. Cuman kalau ke masjid nggak mau. Jadi saya gimana bingung ngasih taunya. Wajib ngasih tahu, jangan bingung Neng. Kalau perlu Pak Ustadz tuh suruh nasihatin dia. Minta caranya apa? Kalau perlu tonton acara saya di Indosiar 3:30, suruh nonton. Tiap hari mah di TV One tonton tuh jam 8 pagi. Anda banyak berdoa sama Allah karena apa? Rasul bersabda, laki-laki balik berakal sembahyang wajib harus di masjid. Kalau mereka tidak sholat wajib di masjid, kalau aku tidak kasihan perempuan dan anak-anak, aku suruh para pemuda membakar rumah mereka. Saking laki-laki balik berakal harus sembahyang di masjid. Anda tetap kasih ngomong, harus terus diajakin ngomong. Karena ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita punya kewajiban menasihati mereka. Tapi yang Anda jangan lupa kewajiban kita mengajak. Tapi yang berikan hidayah adalah Allah. Anda lihat Al-Baqarah 272. Laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan kalian yang berikan hidayah kepada manusia, tapi Allah yang berikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Kita mohon sama Allah, mudah-mudahan ayah saya diberikan hidayah, karena hanya Allah yang mukallibal qulub, bisa membolak-balik hati manusia. Nomor berikut. Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sok, tadi ada berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Mama Jadi. Sok, langsung. Nama saya Ibu Nisa. Oke Nisa. Seandainya kita selalu berjamaah di rumah dengan suami kalau suami sedang tidak pergi ke masjid. Pertanyaan saya, seandainya kita mau sholatnya tepat waktu, tapi suami mau berjamaah dengan suami, tapi suami sedang ada. Anda yang salah. Suami apapun yang terjadi sholatnya di masjid. Walaupun maaf, selama ini banyak orang salah kaprah. Bilang suami imam, bukan imam di masjid. Imam itu kepala keluarga. Tetap laki-laki wajib sholat di masjid. Nggak ada alasan. Kalau gitu suami nggak sempat Anda ke masjid, biar suami Anda sadar kewajibannya. Nggak ada bela diri. Suami saya mah rajin sembahyang di rumah jadi imam. Salah Anda. Imam di sini kepala keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maaf Mama. Naon? Subuh, maghrib, isya, alhamdulillah ke masjid. Ya. Seandainya lohor dan asar di rumah. Di masjid. Harus ke masjid juga. Siap Mama. Oke. Oke Mama. Terima kasih Mama. Kembali kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tahu kalau waalaikumsalam gue jawabnya gimana? Nomor berikut. Emang ada berapa sih mic-nya? Tuh. Sok. Langsung, udah megang mic langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan, nggak usah pakai nama. Mama, pertanyaannya, misalkan satu hamba Allah berjanji jenjai itu kan hutang, tapi kalau tidak dibayar dosa apa enggak? Maaf dulu, janjinya janji naon heula? Janji misalkan apalah mau ngasih barang atau mau kasih bingkisan, berjanji tapi enggak di. Oke, saya rasa kalau orang ngaji meureun ngancuan ceambungkul Allah tong teung berharapan anu gitu dia jadikeun ngaranna ge temen tong baper doraka sia teu mere tong sok menta teuing harapan ka batur nu ngeunah mah meuli duit urang Allah karek sakitu dipikiran tong dipikiran eta teh ambis kieu heueuh dosa tong gaya-gaya teuing hirup mah da urang ge loba dosa. Oke, ketika temen cuan ceam ngomong kayak dibere hadiah tong teuing dipikiran dibere dicokot teh dibere ka jenteung urang ge bisa meuli. Tong sok nyalah kedua batur yang emang kita ngasih sama orang tong mengharap diberi ku batur euy. Oke. Sekian mah, terima kasih. Kembali sekian. Nomor sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama. Heula salamna salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana dua harakat balik deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh balik deui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dikasih kesempatan kausan abdi perwakilan keluarga apa namanya? Mangga. Bagaimana langsung saja ya Mama ya. Bagaimana caranya menghadapi orang-orang yang selalu bersuudzon kepada keluarga kita? Contohnya misalnya keluarga kita diberi kelebihan rezeki dari yang lainnya. Kadek munyuh, kadek besi korupsi, sempat sampai panas telinga kita juga ya Mama ya mendengarnya. Kemudian kita mengadakan pertunjukan wayang kembali. Kadek ngaruat besi diwadalkeun. Pertanyaan Anda. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti itu? Hadirin saya tanya, siapa di antara Anda yang selama hidup tidak pernah kena musibah? Ngacung. Semua manusia kena musibah, cuman beda-beda. Anda silakan lihat Al-Baqarah 155 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna. Hebat tetangganya Kang Dadan geus apaleun rojiuna wungkul. Yang namanya manusia suatu saat diuji oleh Allah, yang perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati, berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa dia? Dia pada musibah beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Bu, semua manusia kata Allah kena musibah suatu saat. Ada keluarga suaminya bager pisan, istrina centil, ayah, cobi ngacungtil. Ada keluarga istrina bager pisan, suaminya ganjen, gak boleh lihat jidat licin, nyosor wae, ayah, jerotin karatihan. Keluarga lain suami baik, istri baik, anak pertama ngalawan, ayah, anak pertama bager, nuka dua pika sebelen, nuka dua bager, nuka tilu ngarongrong. Semua keluarga bager, bapak kandung ngarongrong, ayah, mak kandung ngarongrong, ayah, saudara kandung ngarongrong, ayah. Semuanya bager, mitoha pika sebelen. Ayah nu kagungan mitoha pika sebelen, mana orangnya? Kalau anda nunjuk di imah Kang Dadan, baik di imah Kang Dadan, pasti di PHK jadi binantu. Cek, mertua bager ipar pika sebelen, ayah. Ipar bager binantu gemblagu pika sebelen, tetangga pika sebelen, penyakit pika sebelen, ekonomi pika sebelen, semua ada. Fitnah dari orang pasti ayah, jangankan kita, Rasul sendiri banyak yang fitnah. Yang penting kita jalani perintah Allah, nggak usah mikirin orang. Kalau kita saat mikirin orang, saya jamin hidup kita nggak bakalan maju. Peribahasa mengatakan semakin tinggi sebuah pohon, semakin besar angin menerpa. Kalau anda tidak mau ada ujian jadi rumput, tapi mau jadi nanaon. Kita orang-orang yang sekarang diangkat oleh Allah, ujian kita bertubi-tubi, semuanya berat, tapi wajib lulus.
Anda lihat, kalau lulus harkat derajat kita naik di hadapan Allah. Contoh, SD ujian lulus naik SMP, betul? SMP ujian lulus naik SMA, ujian lulus naik S1, ujian lulus naik S2, naik S3. Ibu sudah S berapa sekarang? S teler, S-nya hilang, tinggal telernya. Semua kita kena ujian. Dari mana ujiannya itu? Dari orang-orang yang dekat dengan kita. Buat apa kita diuji? Anda lihat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian, kehidupan, buat menguji kalian siapa yang terbaik amalnya. Jangan marah, hirup tong mikiran omongan batur. Selama kita tahu yang gue kerjakan kata Allah benar. Kalau Anda mikirin orang gak bakal maju. Tenang aja kayak gue. Bodoh amat orang ngomongin gue. Selama yang gue omongin bener kok. Emang gue pikirin, capek deh. Oke. Nomor berikut. Sok. Halo, assalamualaikum ma. Halo. Bade naron. Abi bade ngupingkeun. Kan gaduh suami teh damang teh keluar kota. Mohon. Nya supir. Kalau nate supir teh ngajak ke teh. Ya susu mampir Karena abi teh mah kadang kumahanya kadang sarana kenapa supir mah gitu-gitu. Ari abi teh kadang bingung. Tong bingung teu kabeh supir kitu. Lamun euceul nyangka kitu ceuk salaki euceul teh kieu. Alah aing mah henteu selingkuh ge dibilang selingkuh mending salingkuh sakalian. Yakinkan di hati Anda, suami Anda ada supir teladan. Oke? Jangan bimbang. Jangan ragu. Hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Izin Allah. Tanpa izin Allah, musibah tidak pernah datang kepada kita. Menghadapinya dengan iman. 2. Menghadapi musibah harus dengan ridho. Anda lihat Al-Hadid 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa diri kita masing-masing, semua telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semua aku ciptakan. Semua musibah telah dicatat oleh Allah sebelum diciptakan. Artinya ketika alam dunia belum diciptakan oleh Allah, begitu diciptakan musibahnya sudah ada. Kapan tsunami di Aceh? Kapan tsunami di Pangandaran? Kapan tsunami di Banten? Kapan tsunami di Labuan? Kapan tsunami di Palu? Kapan tsunami di Lampung dan seterusnya? Kapan gunung meletus? Semua sebelum mereka diciptakan musibahnya sudah ada, termasuk kita. Makanya suka tidak suka, mau tidak mau, redo tidak redo, wajib redo. Kenapa? Ambil hikmah dari musibah. Anda silakan lihat Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar dengan musibahnya, semua dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Mereka dapat rahmah dan keberkahan. Amin. Mereka dapat petunjuk dari Allah. Semoga Anda lulus dari ujian Allah. Nomor berikut. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mangga. Sok. Mangga cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo mama. Naon? Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada seluruh jamaah kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa saksikan terus tiap hari Senin sampai Jumat Rumah Mama di TV One. Jangan sampai ketinggalan, pokoknya terus saksikan Mama di Rumah Mama di acara TV One dari hari Jumat sampai dengan dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Rabbi inni Allah.
برسول الله والبدوي. برسول الله